Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarmu? Sehat selalu toh? Alhamdulillah. Tak lupa selalu Bapak ingatkan untuk menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, terutama untuk selalu memakai masker. Ketemu kembali di seri materi prakarya dan kewirausahaan bersama Pak Awi. Kali ini masih melanjutkan materi terdahulu, kita akan membahas media promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani bagian kedua dengan subtema strategi promosi produk makanan khas daerah yang dimodifikasi. Apa saja langkah-langkah atau upaya yang akan kita lakukan? Mari langsung saja kita ke materi. Ayo coba Bapak mau tanya, apa sih pentingnya promosi bagi sebuah perusahaan? Iya, tentu saja promosi dianggap penting karena digunakan untuk mengenalkan produk-produk yang akan kita tawarkan. Dengan melakukan promosi, mengenalkan produk Anda ke masyarakat dan calon pembeli, maka diharapkan konsumen akan membeli barang dagangan kita. Dengan melakukan promosi, tentu saja banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Yang pertama, tentunya informasi tentang produk kita akan langsung tersebar ke masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan informasi yang tersebar ke masyarakat, diharapkan akan menaikkan jumlah penjualan dan profit untuk mendapatkan pelanggan baru. Nah, ini biasanya orang-orang yang tertarik kemudian menjadi pelanggan baru dan tentunya akan menjaga kesetiaan pelanggan terhadap produk kita. Nah, yang terakhir adalah biasanya ini dengan promosi kita bisa membedakan keunggulan produk kita dengan produk yang lain. Lantas bagaimana langkah-langkah dalam merencanakan promosi? Setelah kita melakukan riset pasar, maka kita rencanakan yang pertama adalah target pasar, kemudian tujuan promosi, kemudian menentukan pesan, kemudian pengukuran efektivitas promosi, membuat anggaran, dan menentukan media. Mari kita bahas satu persatu. Menentukan target pasar, ini biasanya sudah ada riset pasar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, sehingga barang dagangan ataupun barang yang diproduksi itu biasanya sudah dibutuhkan oleh konsumen. Nah, riset pasar ini juga akan menentukan konsumen kita itu dari segmentasi apa, menengah ke atas atau ke bawah. Nah, dengan mengetahui itu target-target pasar secara jelas dan detail, maka Anda dapat membuat anggaran promosi yang efektif. Langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan promosi. Nah, dalam proses ini maka perusahaan atau kita ini membuat tujuan promosi itu untuk apa? Apakah untuk membangun brand awareness, atau mendongkrak penjualan, ataukah hanya meluncurkan produk yang baru? Nah, ini nanti akan ditentukan dalam tujuan promosi agar promosi bisa berjalan secara efisien. Langkah selanjutnya adalah menentukan pesan. Di sini maksudnya adalah bagaimana kemudian perusahaan atau promosi itu bisa menyisipkan pesan-pesan yang kemudian menjadi jargon dari produk itu sendiri. Sebagai contoh, kalau kita biasa melihat iklannya, mohon maaf ini nyebut merek Yamaha, itu ada jargon yang selalu kita ingat, selalu di depan. Kemudian Pegadaian misalkan itu selalu menyisipkan kata-kata menyelesaikan masalah tanpa masalah. Atau kemudian Mas Pion mungkin dengan kata-kata cintailah produk-produk Indonesia. Nah, dengan kata-kata itu seolah-olah konsumen akan selalu ingat, oh kalau kita dengar cintailah produk-produk Indonesia berarti yang adalah iklan dari produk misalkan di Mas Pion dan seterusnya. Nah, di sini peran kata-kata tersebut tentunya akan membuat imajinasi konsumen ini terpacu sehingga kemudian membeli produk dagangan yang sesuai dengan keinginan kita. Langkah selanjutnya adalah pengukuran efektivitas promosi. Nah, langkah ini sebagai tolak ukur keberhasilan iklan ataupun promosi itu seberapa hebatkah bisa mendongkrak penjualan.
Nah, ini biasanya pelaku usaha seringkali melupakan hal satu ini. Meskipun sesungguhnya ini menjadi titik balik evaluasi bagi promosi itu sendiri. Kalau misalkan tidak bisa mendongkrak, kemudian langkah apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki citra ataupun promosi itu sendiri. Langkah selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah membuat anggaran promosi. Karena dalam membuat anggaran promosi tentu saja kita akan menentukan ataupun membuat kira-kira goal setting apa yang akan kita capai. Sehingga ini nanti berpengaruh seberapa besar dana kita, budget kita untuk membuat sebuah promo, baik yang akan ditayangkan di media sosial ataupun media digital yang lain. Ini juga akan berpengaruh terhadap anggaran yang diperlukan untuk membuat sebuah promo. Langkah selanjutnya adalah media. Nah, media ini tentunya kita bisa memilih dan memilah kira-kira target pasar kita itu siapa, sehingga menentukan media sosial ataupun media yang lain untuk promo ini juga sangat menentukan kesuksesan dari sebuah promosi itu sendiri. Dengan mengenali target pasar, maka kita akan fokus pada pasar yang kita tuju. Apakah itu konsumennya itu menengah ke atas atau menengah ke bawah. Dengan melakukan strategi promosi yang tepat, maka Anda akan dapat menikmati kesuksesan dari sisi brand awareness. Artinya, tidak hanya itu, Anda juga berkesempatan untuk meraih target penjualan secara lebih efektif. Nah, strategi apa saja yang bisa kita lakukan untuk promosi? Yang pertama, memanfaatkan media sosial. Yang kedua, mensponsori acara, apapun acaranya. Kemudian, bagi-bagi produk. Yang keempat, melakukan pendataan pelanggan atau target market. Yang kelima, beri insentif untuk setiap rekomendasi. Yang keenam, tempatkan produk pada tempatnya. Yang ketujuh, selenggarakan kegiatan amal atau corporate social responsibility. Yang ke-8, pergunakan barang promosi. Di awal kita telah membahas tentang bagaimana kemudian kita memilih media untuk mempromosikan barang kita atau produk kita. Dengan memilih media sosial yang tepat, maka tentunya pendekatan yang Anda lakukan menjadi lebih personal sehingga lebih dekat dengan target market. Apalagi di era digital sekarang ini, kita harus semakin aktif dalam mempromosikan di media sosial produk-produk kita. Yang kedua adalah mensponsori acara. Tentunya dengan mensponsori acara apapun yang bisa menguntungkan kita bisa memperkenalkan logo perusahaan kita sehingga mudah dikenal masyarakat. Bisa juga dengan membawa beberapa contoh produk kemudian dicoba ketika ada di lokasi acara. Semakin kita mendekatkan diri dengan masyarakat. Strategi promosi yang selanjutnya adalah bagi-bagi produk. Jika perusahaan kita akan memperkenalkan produk baru atau varian rasa baru, tentunya langkah paling tepat adalah dengan membagi-bagi produk sebagai tester kepada target market. Biasanya diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Langkah selanjutnya adalah pendataan pelanggan atau target market. Jadi pasca atau ketika proses perkenalan produk, maka biasanya Anda akan meminta nomor HP ataupun kontak personal kepada calon konsumen. Nah, data tersebut akan kita gunakan nantinya untuk promosi produk-produk kita yang lain. Jadi ada contoh misalkan dulu kita membeli sepatu secara online, kemudian linknya adalah link WhatsApp gitu. Kemudian setelah sepatu itu kita terima, ternyata nomor kita itu kemudian tiap hari akan dikirimi produk-produk yang lain dari perusahaan itu. Nah, ini salah satu juga kegunaan pendataan pelanggan. Selanjutnya adalah beri insentif untuk setiap rekomendasi. Nah, biasanya ini bisa Anda lakukan kepada pelanggan yang pernah menggunakan produk Anda, kemudian mempromosikan dari mulut ke mulut ataupun merekomendasikan kepada seseorang tentang keunggulan produk Anda. Nah, biasanya
ini bisa digunakan sebagai media promosi dengan cara memberikan sejumlah tips, bisa berupa voucher ataupun uang kepada sang pembeli rekomendasi itu. Langkah selanjutnya adalah tempatkan produk pada tempatnya. Jadi kalau kita lihat di sebuah supermarket begitu, biasanya penataan barang itu sangat penting. Artinya kemudahan melihat konsumen, kemudian mendapatkan barang yang diinginkan, ini menjadi sasaran yang baik untuk sebuah promosi. Jadi misalkan kita klasifikasikan barang, misalkan sabun, ini kita tempatkan dalam satu tempat. Jadi satu dengan misalkan ada di sana sabun cuci piring, sabun untuk mandi, atau di sana ada cairan pembersih yang lain, sehingga itu menjadi satu klasifikasi tersendiri di dalam sebuah penataan barang. Selenggarakan kegiatan amal atau corporate social responsibility atau kegiatan sosial. Langkah ini merupakan strategi promosi yang memanfaatkan psikologi masyarakat dengan menunjukkan kepedulian bahwa brand atau produk yang Anda tawarkan ini peka terhadap isu-isu di masyarakat yang biasa ditunjukkan melalui kegiatan sosial. Misalkan memakai bahan baku ramah lingkungan atau melakukan penggalangan dana yang didonasikan ke sebuah komunitas tertentu atau organisasi tertentu. Promosi yang terakhir adalah pergunakan barang promosi. Nah, langkah ini bisa Anda lakukan dengan cara misalkan membagikan baik bisa souvenir ataupun merchandise yang di dalamnya terdapat, ataupun barang-barang lain yang di dalamnya terdapat logo brand perusahaan. Sehingga dengan memakai barang ataupun merchandise yang kita sampaikan atau kita berikan, orang tersebut akan selalu ingat tentang brand perusahaan kita. Ini juga merupakan salah satu strategi promosi. Nah, itu tadi beberapa strategi promosi yang bisa kita lakukan. Tugas hari ini adalah coba Anda sebutkan seberapa pentingkah peranan strategi promosi bagi penjualan barang. Silahkan nanti jawaban Anda tulis di kolom komentar. Nanti akan Bapak periksa. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.